Salam pengadaan. Selamat datang di channel YouTube BPBJ Prof. Kaltara. Di dalam video kali ini, kita akan membahas metode pemaketan di dalam sirup. Seperti yang kita ketahui, rencana umum pengadaan adalah rencana awal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Dapat diambil dari contoh hasil review RUP terhadap OPD pada Pemprov Kaltara. Ditemukan masih adanya beberapa OPD yang terkendala penginputan dan pengumuman RUP pada sirup. Berdasarkan hasil rekap sirup yang telah dirangkum per Juni 2022, didapatkan hasil persentase OPD Pemprov Kaltara yang telah mengumumkan RUP sebanyak 94%. Tentu saja hal ini dinilai baik karena hasil persentase mendekati 100%. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, komponen penyusunan sirup tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Kenyataannya masih ada OPD dengan persentase di bawah 50%, bahkan hingga di atas 300%. Hal ini menyebabkan nilai persentase rata-rata OPD pada Pemprov Kaltara menjadi saling menutupi sehingga didapatkan hasil yang sempurna. Penyusunan RUP dilaksanakan sejak perencanaan pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk tahapan awal dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Disusun oleh PPK, ditetapkan oleh PA-KPA. Belum optimalnya pengumuman RUP barang jasa pada OPD dikarenakan kurangnya pemahaman dalam penyusunan RUP. Hal ini menyebabkan permasalahan pengadaan pada tahap awal. Antara lain yaitu rencana pengadaan belum sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terkait metode pemilihan, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan. Komponen anggaran yang diinput di dalam sirup meliputi belanja barang dan jasa, belanja modal, dan hibah barang. Namun, masih ada yang menginput keseluruhan anggaran termasuk belanja pegawai yang menyebabkan nilai pagu sirup tidak sesuai dengan pagu anggaran. Dan rencana pengadaan tidak diumumkan tepat waktu pada awal tahun anggaran. Solusi dari permasalahan tersebut dapat berupa pendampingan perencanaan anggaran, pendampingan penyusunan sirup, penyelenggaraan BIMTEK penyusunan sirup, dan regulasi terkait ketegasan batas waktu pengumuman RUP. Metode pemaketan pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi 3 metode, yaitu penyedia, swakelola, dan penyedia dalam swakelola. Metode pemilihan penyedia adalah mekanisme untuk memperoleh penyedia dari pelaku usaha. Penyedia dibagi menjadi 2 jenis pengadaan, yaitu penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan penyedia jasa konsultansi. Metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya terdiri atas e-purchasing, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender. Untuk memudahkan pemahaman metode pemilihan penyedia dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah contoh penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Metode penunjukan langsung dapat digunakan pada semua jenis pengadaan dengan nilai pagu tidak terbatas. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Metode penunjukan langsung dapat digunakan pada semua jenis pengadaan dengan nilai pagu tidak terbatas selama memenuhi persyaratan. Kriteria barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya untuk keadaan tertentu dapat dilihat pada slide berikut ini. Dan untuk kriteria jasa konsultansi pada keadaan tertentu dapat dilihat pada slide berikut ini. Pengadaan barang jasa yang dikecualikan adalah pengadaan barang jasa yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian atau seluruhnya, dari ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018 maupun Perpres nomor 12 tahun 2021. Pengadaan barang jasa yang termasuk dalam pengadaan barang jasa yang dikecualikan meliputi pengadaan barang jasa pada badan layanan umum, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan dan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Swakelola adalah pengadaan barang jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh KLDI sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat. Penyedia dalam swakelola adalah penyedia yang bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan swakelola. Contohnya belanja makan minum, seminar kit, dan souvenir pada kegiatan BIMTEK sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1 yang diadakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang bekerja sama dengan BPSDM yang berupa swakelola tipe 2, dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia. Ayo lengkapi data perencanaan OPD Anda dengan tepat dan akurat.